Baik, selanjutnya kita akan mendengar testimoni dari Dr. Waji. Kami persilakan, kami berharap dari Dr. Waji bisa mendapatkan kronologis ketika terkait dengan Undang-Undang ITE ini. Dari mulai kronologis dan kemudian kira-kira saran yang bisa disampaikan kepada kami seperti apa. Kami persilakan Dr. Waji. Terima kasih Ibu Bapak yang saya hormati. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aleichem, Bisem Yesua Hamasya, Om Swastiastu. Ibu dan Bapak yang kami hormati, perkenankan tanpa mengurangi penghormatan saya terhadap lembaga peradilan di negeri ini dan juga lembaga tempat saya bekerja, yakni Universitas Kanjuruhan. Izinkan saya sekilas menceritakan sedikit tentang kronologi peristiwa yang saya alami berkaitan dengan Undang-Undang ITE. Perkenalkan, nama saya adalah Waji. Status saya adalah dosen Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Saya memang perlu menyampaikan lagi dalam forum ini, meskipun status saya juga sudah sempat saya sampaikan dalam banyak forum, bahwa saya adalah dosen Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Namun dalam kasasi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, status saya adalah dosen Desa Watu Kosek. Sekalipun dalam surat dakwaan penuntut umum dan putusan di PN dan di PT yang diperkarakan adalah saya dianggap melanggar Undang-Undang ITE, namun dalam kasasi Jaksa Penuntut Umum malah saya disebutkan bahwa saya melakukan tindak pidana korupsi dan permohonan kasasinya adalah atas dasar putusan Pengadilan Negeri Surabaya. Yang lebih menggelikan lagi, kasasi Jaksa Penuntut Umum itu tembusannya disampaikan kepada Kejaksaan Tinggi Riau dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru. Ini luar biasa. Nah, peristiwa ini bermula ketika di kampus saya, tempat saya bekerja, yakni di Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, terjadi dualisme kepengurusan badan penyelenggara. Badan penyelenggara di Universitas Kanjuruhan adalah PPLP PT PGRI, Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia. Universitas Kanjuruhan yang biasanya disebut dengan Unikama ada dua versi kepengurusan, yakni versi kepengurusan badan penyelenggara dengan Ketua Dr. Christea Brisdiantara, yang selanjutnya akan saya sebut dengan versi A, dan kepengurusan dengan Ketua Dr. Andes Sujai, yang kemudian akan saya sebut dengan versi B. Waktu itu versi A dinyatakan secara sah sebagai badan penyelenggara Universitas Kanjuruhan berdasarkan SK Kemenkumham tertanggal 5 Januari 2018. Karena saya sering datang ke kantor Pak Christea, maka saya dianggap sebagai bagian yang memihak pada versi A. Anggapan ini disampaikan oleh versi B. Padahal dalam pemikiran saya yang sangat sederhana, sebagai dosen, sebagai yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil, saya hanya tunduk pada pemimpin yang telah disahkan oleh pemerintah. Yang waktu itu versi A lah yang sah berdasarkan SK Kemenkumham. Nah, selanjutnya pada akhir Januari 2018, dalam konteks bercanda, saya mengunggah foto dua orang teman saya yang berkepala gundul. Jadi memang teman saya itu
dua-duanya kepalanya gundul atau pelontos. Nama beliau adalah Dr. Susianto dan Dr. Andes Slamet Riyadi. Foto-foto itu, foto dua orang itu saya unggah di grup WhatsApp Kardos Unikama, singkatan dari karyawan dan dosen Universitas Kanjuruhan Malang. Di bawah foto yang saya unggah tersebut, saya beri tulisan Ketua dan Sekjen PGRI. Saya beri dalam kurung Persatuan Gundul Republik Indonesia. Dua teman dalam foto tersebut tidak pernah keberatan fotonya saya unggah. Dua teman tersebut juga dianggap sebagai bagian dari kubu versi A. Pada bulan Februari 2018, Husin Matamin yang waktu itu adalah Wakil Ketua PGRI Jawa Timur bertindak atas nama Ikhwan Sumadi yang waktu itu adalah Ketua PGRI Jawa Timur melaporkan saya ke Kepolisian Daerah Jawa Timur dengan tuduhan pencemaran nama baik terhadap organisasi Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI. Pada bulan Agustus 2018, yakni 6 bulan setelah saya dilaporkan, saya dipanggil oleh Polda sebagai saksi. Dan pada bulan Oktober 2018, saya ditetapkan sebagai tersangka dengan dugaan pelanggaran terhadap pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Setelah saya ditetapkan sebagai tersangka, saya wajib lapor 2 kali seminggu ke Polda Jawa Timur sampai kasus saya dinyatakan P21. Jadi selama setahun saya mondar-mandir Malang Surabaya dengan jarak tempuh kira-kira 100 km. Pada awal Oktober 2019, setahun setelah saya tersangka, kasus saya mulai disidangkan di Pengadilan Negeri Malang. Jadi tidak di Pengadilan Negeri Surabaya sebagaimana yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam kasasinya. Dalam persidangan terungkap bahwa seseorang pengurus Badan Penyelenggara Universitas Kanjuruhan versi B meneruskan postingan saya yang ada di Kardos Unikama ke grup PPLP PT PGRI Jawa Timur. Di samping itu, seseorang yakni Kepala Badan Administrasi Umum BAU Universitas Kanjuruhan yang bertindak sebagai admin grup mengantarkan print out postingan di Kardos Unikama dan menyerahkan ke pengurus PGRI Jawa Timur yang ada di Surabaya. Saksi Husin Matamin dan Ikhwan Sumadi bahkan menyatakan bahwa ia hanya menindaklanjuti perkara ini yang disampaikan oleh Badan Penyelenggara versi B. Para saksi juga menyatakan bahwa seandainya di Unikama tidak ada konflik, maka ia tidak akan melaporkan hal ini ke Polda Jawa Timur. Bapak-bapak bisa menyimpulkan bahwa motif melaporkan adalah semata-mata sentimen kelompok, semata-mata adalah sentimen pribadi. Saya tidak pernah dimintai klarifikasi, baik oleh pihak Universitas Kanjuruhan maupun oleh pihak PGRI Jawa Timur. Pada bulan Januari 2020, saya diputus pidana penjara 3 bulan dan denda sebesar 10 juta rupiah. Dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut saya 2 tahun penjara. Semua argumentasi saya yang saya kemukakan saat saya menyampaikan pledoi ditolak oleh majelis hakim. Sementara semua rekayasa yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum justru dijadikan pertimbangan. Semua rekayasa Jaksa Penuntut Umum sudah saya laporkan ke Komisi Kejaksaan, baik melalui surat
melalui email, dan saya datang langsung 2 kali ke Komisi Kejaksaan. Kemudian saya langsung banding. Dan alhamdulillah Pengadilan Tinggi Surabaya meningkatkan pidana saya menjadi 5 bulan penjara. Dalam pledoi saya menyatakan bahwa genus delik pasal 27 adalah ayat 3 Undang-Undang ITE, adalah pasal 310 dan 311 KUHP. Dasar hukumnya adalah penjelasan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 serta putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50 Tahun 2008 dan Nomor 2 Tahun 2009. Objek pencemaran nama baik adalah seseorang. Sekali lagi adalah objek pencemaran nama baik adalah seseorang. Hanya seseoranglah yang memiliki perasaan terhina. Sementara apakah sebuah organisasi memiliki perasaan terhina? Jelas tidak. Dikarenakan objek penghinaan adalah seseorang, maka saya menganggap bahwa Husin Matamin telah salah alamat melaporkan saya ke Polda Jawa Timur. Husin Matamin tidak memiliki legal standing sebagai pelapor. Seandainya saya dianggap menghina dengan dikenai pasal lain, Husin Matamin pun tidak memiliki kewenangan untuk melaporkan atas nama PGRI, karena di dalam anggaran rumah tangga PGRI yang memiliki kewenangan di dalam dan di luar pengadilan hanyalah pengurus besar di Jakarta. Pelapor telah lancang melakukan pelaporan yang tidak menjadi wewenangnya dan sekaligus melanggar aturan organisasi karena ia mengatasnamakan dan bertindak atas nama PGRI. Padahal dalam persidangan sudah terbukti bahwa apa yang dilakukannya tidak pernah berkonsultasi dengan pengurus besar PGRI. Bapak Ibu yang kami banggakan, selanjutnya saya ingin mengomentari masalah direvisi atau tidaknya Undang-Undang ITE ini. Dalam pandangan saya pribadi adalah hal yang percuma jika moral penegak hukum kita tidak pernah dibenahi. Seperti yang saya tulis di beberapa media massa, yang salah satunya tautannya pernah saya sampaikan kepada Kemenkumham atas pertanyaan besar yang sering menggelanjut dalam pikiran saya adalah, yang pertama, jika para penegak hukum saja telah gagap dalam memahami perundang-undangan, lalu bagaimana dengan masyarakat awam? Jika para penegak hukum saja gagal dalam memahami produk perundang-undangan, lalu bagaimana mereka bisa menyelesaikan tumpukan perkara yang menggunung itu? Saya malah curiga, jangan-jangan beberapa putusan yang diambil di pengadilan itu sebenarnya telah ada sebelum berkasnya sendiri diperiksa. Mohon maaf kalau akhirnya pikiran saya jadi kotor. Izin Pak Waji, 2 menit lagi. Ya, baik. Terakhir, saya tidak lupa menyampaikan terima kasih kepada Mahkamah Agung yang telah memutus perkara saya dan mengabulkan kasasi saya. Oleh karena itu saya perlu menyampaikan pekik merdeka. Saya katakan pekik merdeka karena Mahkamah Agung telah memproklamasikan kemerdekaan saya per 3 Maret 2021. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam aleichem, bisem, Yesua.